bukan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada suatu tidak ada saya sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Baik, orang-orang Mu'tazilah. Firanda Andirja mengajarkan kepada jamaahnya bahwa Allah yang mereka sebut sebagai Allah, sebagai Tuhan satu-satunya yang mereka sembah secara benar menurut mereka Allah adalah bertempat. Ya, karena kalau menurut mereka kalau enggak di atas ya pasti di bawah, kalau enggak di kanan ya pasti di kiri, kalau enggak di luar pasti di dalam. Jadi kalau mereka menanyakan tempat di manakah Allah, maka mereka akan menjawab ya di atas, mana mungkin di bawah. Kata mereka kalau di bawah nanti hina. Nah maka apa? Yang tersisa cuma satu, yaitu pastilah Allah ada di atas. Kata mereka seperti itu. Mereka juga menanyakan di mana Allah? Apakah di luar alam? Apakah di dalam alam? Mereka akan menjawab, orang-orang Wahabi semacam Firanda Andirja itu, bahwa kata dia Allah ada di luar alam. Pernyataan semacam ini berawal atau berpokok permasalahannya adalah karena mereka, golongan Wahabi semacam dia ini, meyakini bahwa Allah adalah jisim, bahwa Allah kata mereka adalah suatu sosok yang berukuran, yang tersusun. Sementara Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang Yahudi, "Sif lana rabbak," jelaskan kepada kami sifat Tuhan yang kamu sembah wahai Muhammad. Maka turunlah surah Al-Ikhlas kepada Nabi Muhammad menjawab, menjelaskan apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi tadi. Apa sifat Allah, Tuhan yang kamu sembah wahai Muhammad? Nabi menjawab, "Qul huwallahu ahad," bahwa Allah sifatnya Esa. Esa artinya apa? Bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Esa artinya apa? Bahwa Allah zatnya tidak serupa dengan apapun. Artinya zatnya Allah tidak boleh disifati dengan tersusun. Zatnya Allah tidak boleh disifati dengan ukuran besar, kecil, ataupun sedang. Jadi keyakinan dan ajaran Firanda dan juga bolo-bolonya dari kalangan orang Wahabi itu jelas bertentangan dengan surah Al-Ikhlas. Yang namanya jisim adalah makhluk, yang namanya jisim adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluknya, zatnya tersusun serupa satu dengan lainnya. Allah menciptakan makhluk, zatnya berukuran, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran di antara keduanya. Sifat jisim ada yang sifatnya berwarna, ada yang sifatnya bisa dipegang tangan, ada yang sifatnya tidak bisa dipegang tangan. Nah ini yang kita pikirkan yang kita kaji dalam ilmu tauhid, ya, sesuai dengan ajaran para ulama. Tafakkaru fi makhluqatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang hakikat atau zat Allah. Jadi ajaran para ulama yang lain mengatakan azamatullah atau syarafullah annahu la yushbihu syai'an, bahwa kemuliaan Allah, kita memuliakan Allah, itu artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah maka yang dianggap atau yang dibayangkan oleh orang-orang semacam Firanda Andirja itu yang mengatakan bahwa katanya sesuatu, dia katakan sesuatu itu termasuk Allah,
Sesuatu kalau tidak di atas pasti di bawah, sesuatu kalau tidak di luar pasti di dalam. Sehingga golongan seperti Firanda itu mengajarkan bahwa Allah, kata dia, pasti di atas, pasti di luar alam semesta. Nah, sementara ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada, azali, tidak berpermulaan, dan walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada sesuatu pun selain Allah. Artinya apa? Allah ada, tidak serupa dengan apapun, dulu sebelum adanya atas, dulu sebelum adanya bawah, sebelum adanya dalam, luar. Nah, karena apa? Segala sesuatu selain Allah, tempat, waktu, arah, gerak, diam, segala sesuatu selain Allah adalah diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Bukan sesuatu yang qadim, bukan sesuatu yang qidam. Tadinya tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Tidak bisa kita bayangkan, ya. Tidak ada segala sesuatu selain Allah. Terus kemudian Allah menciptakan makhluknya. Nah, kanallahu, kata Nabi, kanallahu, Allah ada, tidak serupa dengan apapun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Allah tidak disifati dengan waktu, artinya ya. Dan Allah tidak disifati dengan serupa, tidak disifati di dalam atau di luar. Karena apa tadi? Hadisnya kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Allah tidak disifati dengan sifat makhluknya, Allah tidak disifati dengan keserupaan terhadap sesuatu apapun. Itu yang dipahami dari hadis kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Jadi selaras dengan penjelasan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah Esa, tidak serupa dengan apapun. Selaras dengan penjelasan tadi para ulama Islam, azamatullah annahu la yushbihu syai'an, bahwa kemuliaan Allah bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun, sama sekali, dari satu segi ataupun semua segi. Dan ini juga sesuai dengan statement hukum dari Al-Imam Al-Asy'ari dalam kitab An-Nawadir. Beliau menyampaikan, man i'taqada anna Allah jismun fahuwa ghairu 'arifin bi rabbih wa annahu kafirun bihi. Ini masuk dalam statement hukum disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Man i'taqada, barang siapa meyakini, menyangka, annallaha, bahwasanya Allah yang menurut dia sebut sebagai Allah, sebagai Tuhan yang dia sembah, jismun, dia anggap Allah adalah jisim, sesuatu yang tersusun atau sesuatu yang berukuran, sosok, bahasa Indonesianya, fahuwa ghairu 'arifin bi rabbih wa annahu kafirun bihi. Maka orang semacam itu, dengan keyakinannya seperti itu, dia telah kafir kepada Allah. Artinya dia telah murtad, dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian apa? Ghairu 'arifin bi rabbih, dia tidak mengenal Tuhan yang semestinya dia sembah. Yang menurut dia Allah ternyata bukan Allah. Artinya dia menyembah kepada selain Allah, dan hukumnya apa? Wa annahu kafirun bihi, dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Dan ini juga sebagai penegasan bahwa ini sangat penting. Tidak kemudian seseorang dikatakan jangan belajar ilmu akidah, jangan belajar ilmu tauhid, nanti kamu akan terjerumus kepada kekufuran karena kamu akan membayang-bayangkan Allah, kamu akan menyifati Allah dengan yang tidak layak, yang tidak boleh disifatkan kepada Allah. Sebagian oknum pengajar kadang seperti itu, cara berpikirnya terbalik, ya. Bukan dengan memblokir, bukan dengan melarang pelajaran tauhid secara yang proper, ya. Namun dengan kita belajar kepada guru yang ahlinya, yang memang bisa, betul-betul bisa ngajar sesuai sanadnya, keilmuannya, sesuai dengan ajaran sabda-sabda Nabi, sesuai dengan pemahaman para ulama
terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, tentang kaidah-kaidah ilmu akidah, ya, tentang hukum mana yang kufur, mana yang masuk dalam status iman, bukan dengan kemudian langsung mengatakan tidak boleh belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, nanti kamu akan terjerumus kepada kekufuran. Nah, akhirnya apa? Para santrinya, para muridnya bingung. Nah, ketika misal mendapati video-video di media sosial seperti video para Wahabi, Firanda Andirja ini, yang mengatakan bahwa katanya jika tidak di atas maka di bawah dong, jika tidak di luar maka di dalam dong. Nah, kalau tidak bertempat di mana-mana artinya Allah tidak ada dong. Nah, jika santri yang tidak memperdalam, tidak belajar ilmu tauhid secara proper, secara benar, secara semestinya, kemudian dia di dalam hatinya menanyakan apakah Allah itu bertempat ataukah tidak bertempat, apakah di atas ataukah tidak di atas, apakah di luar alam ataukah tidak di luar alam, kemudian menggantung seperti itu, tidak kemudian mengambil sikap, tidak ada keyakinan tanzih, tidak ada keyakinan mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya, ya, menserupakan Allah terhadap makhluknya itu artinya apa? Misal dia tidak mengatakan bahwa Allah bertempat ataukah tidak bertempat, keyakinannya masih ngambang. Nah, itu belum ada keyakinan, artinya belum ada keyakinan tanzih, belum ada kepastian dalam hatinya bahwa Allah maha suci dari keserupaan terhadap makhluknya. Para ulama mengatakan itu termasuk syak atau keraguan, kebimbangan, ya. Itu termasuk lintasan hati, termasuk bisikan hati yang kemudian bisa jadi menetap dalam hatinya. Dia menanya-nanyakan, penasaran, ya, misal dalam hatinya menanyakan apakah Allah bertempat ataukah tidak, apakah di atas ataukah tidak, dia nggak tahu, wes daripada pusing nggak usah dipikirin. Nah, tapi sudah pernah sempat bercokol keraguan terhadap Allah tersebut di dalam hatinya meskipun sekali seumur hidup, itu fatal akibatnya, termasuk syak fi, ya, asyak fillah, termasuk keraguan terhadap adanya Allah, dan hukumnya kufur, hukumnya membatalkan syahadat. Jadi dipelajari ilmu akidah itu secara proper, secara semestinya dipelajari kepada guru yang terpercaya, yang bersanad, memang ahlinya di bidangnya. Nah, kemudian apa? Dia akan belajar kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dia akan meyakini bahwa Allah ada tidak serupa dengan apapun, bahwa Allah ada tidak disifati dengan tempat sama sekali, bahwa Allah tidak disifati di luar ataupun di dalam, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Artinya apa? Allah tidak disifati gerak ataupun diam, tidak disifati warna, tidak disifati disentuh, tidak disifati berjumpa dan semacamnya. Dia apa? Akan muncul, akan hasil keyakinan di dalam hatinya, kepastian di dalam hatinya, akidah, ya, ikatan keyakinan tersebut akidah tanzih, keyakinan, kepastian, dia mantap bahwa saya meyakini Allah maha suci dari keserupaan terhadap makhluknya. Saya meyakini bahwa Allah tidak disifati sama sekali dengan tempat, waktu, arah, ataupun sifat-sifat makhluk lainnya. Sehingga terhadap misal video Firanda Andirja itu dia akan dengan begitu mudahnya, ya, semua atas pertolongan Allah, dia akan begitu mantapnya mengatakan bahwa Firanda Andirja salah, sesat dan menyesatkan. Itu yang namanya akidah, jelas batasannya, jelas hukumnya. Sampai sini semoga bermanfaat, dan silahkan di-share, semoga bisa